kemana ini? Mau ke Jabar. Selamat datang di Galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah gambaran kesederhanaan Rasulullah. Ya, ada awannya. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Aroma Story. Di video kali ini kita mau review Museum Galeri Rasulullah yang ada di Masjid Al-Jabar. Perjalanan kali ini kita naik ke komuter lain Bandung Raya dari stasiun Cimindi tujuan ke stasiun Cimekar. Alhamdulillah banget nih kita bisa datang tepat waktu. Walaupun itu udah agak mepet ya. Nah teman-teman kalau yang mau naik kereta prepare waktu lebih awal ya. Halo, Mau kemana ini? mau ke Jabar. Ngapain? Mau melihat atau masuk ke Museum Galeri Rasulullah di Al-Jabar. Oke. Kita berangkat jam berapa? Tadi jam 11.27. 11.30. 30 ya? Itu kan 27 kan tiketnya. 30. Oh 30. Ada dikit. 11.27 datangnya tadi. Oke. Terus buat ke sana yang ke museumnya ada tiketnya lagi ya? Ada nanti bisa lewat aplikasi. Aplikasi apa namanya? Aplikasi apa namanya? Sapa Warga. Nah itu Sapa Warga teman-teman. Mulai bisa dipesan ya? Gimana? Di hari H Mulai dibukanya jam berapa? jam 13.00. Ada berapa sesi? Ada 2. Sesi 1 dan sesi 2 ya? Iya. Kalau yang sesi 1 itu mulainya jam berapa? Jam berapa? 13.30 12.30. sampai jam 14.30. 14.30 ya. Berarti 45 menitan ya. 45 menit sampai 1 jam. Sesi kedua sesi sore Iya. dari jam 3 sampai jam 4 sore. Benar. Oke, Ayo kita ikuti perjalanannya. jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Stasiun Cimekar. Beb, Halo, udah sampai di stasiun Cimekar ya, dari sini kita mau ke Al-Jabar. sholat dulu ya. Iya. Oke. Oke, ayo ikuti perjalanan. Ya. Untuk menuju Al-Jabar, dari pintu keluar teman-teman ambil ke arah kanan ya. Dari sini bisa jalan kaki atau bisa juga nih naik ojek. Nah untuk naik ojek itu harganya Rp10.000. Cuaca yang panas cocok nih, kita beli es krim dulu. Nah sekarang di seberang Masjid Al-Jabar ini banyak toko oleh-oleh ya teman-teman. Kemudian ada yang jual makanan, pakaian, dan lain-lain. Dan saran kita baiknya teman-teman udah bawa makanan ya, karena kalau udah di dalam masjid agak jauh nih kalau misalnya mau jajan. Beb, Halo, udah sampai di ke Al-Jabar. tadi kita dari stasiun Cimekar gimana? Naik Naik ojek.
Kalau naik ojek berapa harganya? 2000. 2.000 ya. Iya. Karena emang cuacanya lagi Panas. lumayan panas banget ya. Iya. Jadi kita mending naik Ojek. oke. Ya. Sekarang kita udah sampai di pintu masuk Museum Galeri Rasulullah. Nah, di sini bukanya itu dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Untuk hari Senin dan Selasa itu libur ya teman-teman untuk pemeliharaan. Untuk lokasi museumnya ini berada di basement ya teman-teman, dekat dengan tempat wudhu ataupun toilet laki-laki dan juga perempuan. Jadi ini ada di tengah-tengah ya. Atau kalau teman-teman bingung bisa tanya ke petugas. Silakan Pak dicat terlebih dahulu, dan untuk masuk ke dalam hanya boleh membawa handphone aja, ya. Tas, barang-barang lainnya bisa dititipkan, ada kuncinya. Silakan dicat terlebih dahulu. Untuk barang bawaannya semua disimpan dulu di loker, yang mau dibawa ke dalam handphone aja. Oh ya, siap. Kasih. Beb, lagi apa ini? Lagi nyimpen barang. barang-barang ya. Jadi Iya. ke dalam museum hanya Rasulullahnya membawa handphone aja. nggak boleh bawa barang apapun ya. Nggak boleh. Tapi tenang, aman ya, karena kita dikasih locker dan Kuncinya. ada kuncinya ya. Oke. Oh ya, dan juga masuk ke sini tangannya diapain? Dicat. Coba lihat. Oke, yuk kita masuk. Teman-teman yang mau ke sini jangan lupa ya download dulu aplikasi Sapa Warga, kemudian daftar. Setelah itu login dan pesen tiket masuk ke Museum Galeri Rasulullah. Dan tiket pemesanan bisa dipesan pada hari H mulai pukul 13.00. Di sini tersedia ruang tunggu ya. Nah, jadi kita masuk ke museumnya itu satu kloter ya teman-teman, menyesuaikan dengan cap yang ada di tangan kita. Nah, tangan kita tuh tadi capnya warna biru. Jadi nanti diumumin kok sama petugasnya. Di depan museum ini udah dijelaskan nih apa aja yang ada di dalam. Mulai dari zona prakenabian, zona Mekah, zona Madinah, dan juga Islam di Jawa Barat. Kemudian ada peta lokasi dan ini sangat mudah dipahami. Jadi kira-kira kita udah tahu ya di dalam rutenya tuh kemana aja. Apa ini, Beb? Ini Asmaul Husna. Ada suaranya ya? Ada. Ini ada keterangannya. Ini ada tinggal dipilih mau misalnya ini tekan. Nanti ada Kemudian ada penjelasannya ya. penjelasannya. Oke. Misalnya nggak mau yang mau baca sendiri, tinggal disuarain. Oke. Itu bahasa Indonesia. Yang Maha Pencipta. Ini untuk artinya ke bahasa Indonesia. Alhamdulillah akhirnya kita dipanggil juga nih. Oh ya teman-teman, nanti ketika masuk aku nggak banyak voice over ya. Jadi kita dengarkan penjelasan langsung dari petugas. Biar agak hangat sedikit ya, kan di dalam cukup dingin. Di dalam udah kerasa kan dingin ya keluar ya. Ya. Sudah semuanya ya? Ya, saya kira sudah semuanya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para pengunjung semuanya. Selamat datang di Galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Restu sebagai pemandu dalam tur galeri kali ini yang akan menemani perjalanan Bapak Ibu dan juga kakak-kakak semuanya untuk masuk ke dalam Galeri Rasulullah dan melihat kisah perjalanan hidup Rasulullah yang dikemas dalam berbagai media ya, baik itu audiovisual, digital, dan juga beberapa diorama di dalamnya yang akan melengkapi perjalanan kita di dalam. Nah, di dalam itu durasi kita sekitar 45 menit atau maksimalnya 1 jam perjalanan, dan kita di dalam juga akan melewati berbagai fase ya, yang mengemasnya ada fase prakenabian, fase Mekah, fase Madinah, dan juga fase Islam Jawa Barat. Ya, nanti beberapa media di dalam itu dihimbau tidak untuk disentuh ya, boleh untuk diabadikan saja melalui foto ataupun video.
diperbolehkan soal itu. Dan juga nanti akan ada beberapa media interaktif yang bisa digunakan oleh pengunjung, nanti saya tunjukkan di dalam. Untuk selebihnya tetap dalam satu rombongan dan tetap menjaga ketertiban selama di dalam Galeri Rasulullah, serta tetap mengikuti arahan dari saya selaku pemandu. Sudah siap? Siap. Mari kita langsung masuk saja. Kita masuk ke ruangan introduksi. Di sini akan ada tayangan pembukaan. Jadi silakan boleh duduk dulu. Para pengunjung dipersilakan untuk duduk dulu, ada ke sana. Nah, ini akan ada tayangan pembukaan di Galeri Rasulullah mengenai kondisi dunia, terutama di Jazirah Arab pada masa kegelapan sebelum Islam diturunkan. Durasinya kurang lebih 3 menitan, selamat menyaksikan. Pada saat Islam diturunkan ya, pada saat kekacauan di Jazirah Arab, terutama pada saat itu Islam pun diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat, dan kemudian agama Islam semakin disempurnakan oleh kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu kita boleh berdiri kembali, silakan. Kita akan memulai perjalanan kita untuk melihat kisah hidup Rasulullah dimulai dari tahun kelahirannya yang kita kenal sebagai tahun gajah. Boleh silakan sebelah sini. Kita akan memasuki sebuah kota yang berisi tentang peristiwa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kami bisa lihat di sekelilingnya. Ini beberapa informasi disampaikan di sini mengenai perjalanan dari tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Nah, itu di sana itu ada lukisan karya seniman Jawa Barat yang menggambarkan bagaimana luluh langkahnya pasukan gajah tersebut ketika burung-burung apabila datang diutus oleh Allah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini perkiraan rute perjalanannya di kota Sanaa, Yaman, menuju ke Mekah. Namun sebelum tiba untuk menghancurkan Ka'bah di kota Mekah, para gajah dan ada ribuan burung ababil yang mulai dengan batu-batuan dari neraka. Yang peristiwa yang juga dikabarkan dalam Al-Quran surah Al-Fil, di sana itu ada ayatnya. Nah, dan tidak lama setelah peristiwa pergajah tersebut di kota Mekah pada sekitar 12 Rabiul Awal, di mana itu Masehi, lahirlah seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat dan juga cahaya bagi seluruh alam. Beliau ini lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan juga Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim setelah ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Dan berita kelahirannya juga di sini disebutkan telah dituliskan di dalam kitab-kitab terdahulu. Boleh silakan saya berjalan saja. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157 bahwa nama Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu dituliskan di dalam kitab Injil dan kitab Taurat yang sana itu ada ayat-ayatnya. Nah, kalau dilihat saja dari sana juga itu ada silsilah Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan ayahnya bisa dilihat dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Murrah bin Gilad bin Murrah bin Ka'ab sampai ke atasnya lagi sampai ke Adnan dan Nabi Ismail alaihissalam hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau di sini ini silsilah Nabi yang di daun yang berwarna emasnya bertuliskan nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang paling terhubung dalam setiap hati dan dahan yang menunjukkan ada garis keturunan dari setiap nabi. Nah, dari sini mendapatkan pendidikan akal dan bahasa yang murni ya, hingga usianya 4 tahun tinggal bersama ibu susuannya. Dan di usia 4 tahun Nabi Muhammad kemudian mendapatkan peristiwa yang sangat besar, yaitu ada peristiwa pensucian hati atau pelapangan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril ya. Di sana hati Nabi Muhammad dibersihkan, disucikan dengan air Zam-Zam. Dan kemudian atas dasar peristiwa itulah Nabi Muhammad sejak usia 4 tahun sudah terhindar dari hal-hal yang tercela gitu ya. Dan setelah peristiwa ini yang disaksikan oleh ibu susuannya yaitu Siti Halimah, kemudian mengembalikan Nabi Muhammad ke pangkuan ibu kandungnya yaitu Siti Aminah dan tinggal bersama ibu kandungnya hingga usianya 6 tahun. Setelah sang ibunda wafat di usia Nabi Muhammad yang ke-6 tahun, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib yang sangat disegani di kaum Quraisy pada saat itu. Hingga sang kakek wafat di usia Nabi Muhammad yang ke-8 tahun dan beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Ketika bersama pamannya Nabi Muhammad sudah mulai menggembala dan berdagang. Nah, ini adalah dua fase yang secara tidak langsung membentuk karakter kenabian dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dimulai ketika menggembala di usia 8 hingga 12 tahun memunculkan karakter penyayang, penyabar gitu ya. Sampai berdagang di usia 12 tahun ikut berdagang bersama pamannya hingga mencapai puncak kesuksesan dalam berdagang di usia 25 tahun.
setelah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Siti Khadijah rekan bisnisnya pada awalnya, dan mengusulkan karakter amanah sehingga beliau bergelar Al-Amin saat berdagang. Nah, kalau di tengah-tengah kita, di hadapan kita di paket 11 ini adalah duplikasi atau tiruan dari kitab Al-Barzanji, yaitu adalah duplikasi dari tulisan tangan asli Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beberapa dari kita sudah tidak asing dengan kitab Al-Barzanji ya, yang sering dilakukan dalam berbagai acara seperti Maulidan dan sebagainya. Itu adalah gambaran tulisan tangan asli Syekh Ja'far gitu, penulisnya, dengan media interaktif yang bisa digunakan oleh pengunjung jika ingin membaca lebih lanjut ya, karena ini ada rangkuman-rangkumannya. Kalau ini informasi lebih lanjutnya tinggal digeser-geser saja beberapa panelnya. Di sini akan muncul informasi tambahannya seperti ini. Nah, jika sudah tinggal ditutup lagi dan bisa digeser lagi untuk mengetahui hal lainnya seperti proses lamarannya seperti apa ya, tinggal digunakan saja. Silakan, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Arab di sini ya. Jika ada yang fasih bahasa Arab boleh, atau bahasa persatuan bahasa Indonesia ya, silakan boleh digunakan saja. Nah, itu ya yang paling menarik dari pernikahannya dalam mas kawinnya, itu dituliskan adalah 20 ekor unta dan 12,4 ons emas diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah pada saat itu. Kesederhanaan Rasulullah yang digambarkan melalui penggambaran tempat tidur, pakaian, penutup kepala hingga alas kakinya. Kalau ini maket rumah Siti Khadijah. Nah, silakan boleh dilihat saja. Ya, setelah menikah Rasulullah dan Siti Khadijah itu tinggal di rumah yang ada di sana ya. Boleh dilihat lebih dekat juga, silakan. Nah, itu di tengah-tengahnya itu rumah Siti Khadijah yang digambarkan atapnya terbuka agar kita bisa melihat ke seisi ruangannya. Ada ruang tamunya, ada kamar tempat lahir Fatimah dan sebagainya. Di sini pun kita bisa melihat ada penggambaran beberapa perabotan di dalam rumah Nabi ya. Perabotan yang sangat umum dan sangat biasa, yang terbuat dari tanah liat, dari anyam-anyaman, dari batu untuk menyimpan air, makanan, dan menghaluskan bahan makanan. Kalau di sini, ini adalah Kota Mekah atau posnya Kota Mekah, yang dikisahkan bahwa Kota Mekah awalnya hanya berupa daratan kosong sebelum adanya peradaban. Baru mulai ada peradaban itu ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika mengangkat istri dan anaknya untuk menetap di Mekah hingga mencuai sumber Zam-Zam sebagai sumber kehidupan. Hingga dari sana mulai terbentuk peradaban pertama bersama suku Jurhum, dan ini adalah kondisi Ka'bah ya pada saat perang Makkiyah. Di sekelilingnya ini masih dikelilingi oleh berhala-berhala atau patung-patung tempat pemujaan kaum Quraisy. Silakan yang di sebelah sana juga boleh melihat ke sebelah sini ya. Nah, ini di sekeliling Ka'bahnya masih dipenuhi oleh berhala-berhala yang jumlahnya pada saat itu sangat banyak, ada 360-an kalau yang aslinya pada saat itu. Dan juga rumah masyarakat Quraisy pada saat itu bentuknya mengitari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, yang semakin dekat dengan Ka'bah. Agak pendek, kemudian dipertinggi lagi di masa-masa berikutnya, kemudian di masa Rasulullah sudah ya ada berhala gitu ya, sudah dihancurkan di peristiwa pembebasan kota Makkah atau Fatu Makkah. Dan Ka'bah juga sempat hancur dan luluh lantah di tahun 600-an pada saat itu ya, ketika adanya banjir besar yang menerjang kota Makkah yang mengakibatkan dinding-dinding Ka'bah sempat roboh dan Hajar Aswadnya juga sempat terlepas pada saat itu. Sehingga dari itu memunculkan beberapa permasalahan, yang salah satunya itu adalah peristiwa 4 kabilah di sebelah sana ya, atau 4 pemimpin suku yang berebut mengatakan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Di sampingnya itu ada penggambaran 4 pemimpin suku yang berseteru saling sikut untuk mendapatkan Hajar Aswad tersebut. Kemudian ditengahi oleh Rasulullah dengan membentangkan sehelai kain, sehingga 4 pemimpin suku tersebut bisa membawa Hajar Aswad secara bersama-sama dan diletakkan kembali ke tempat semula. Dan itu adalah bagian-bagian Ka'bah yang bisa dilihat saja, silakan. Itu bagian-bagian Ka'bahnya ya, beberapa nama bagian-bagian Ka'bah, dan juga ada sejarah tentang kain kiswah atau kain penutup Ka'bah yang awal mulanya terbuat dari kulit hewan yang disamak tipis menyerupai kain, hingga mulai ditetapkan dengan kain berbagai warna, dan juga ditetapkan dengan kain yang berwarna hitam. Diorama dari Gua Hiro yang menggambarkan lokasi Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya ketika sedang bertahanus atau mengasingkan diri dari berbagai kekacauan yang ada di kota Mekah. Dan kondisi Gua Hiro ini tentu saja sudah diperluas ya, karena yang aslinya hanya cukup untuk 1 orang dewasa saja dan lebih terjal tentu saja. Kalau ini 1 rombongan besar bisa masuk, kita boleh masuk, silakan. Ini lantainya kakak ya, tapi tetap aman. Silakan, kita akan melintas ke fase berikutnya melalui Gua Hiro ini. Inilah penggambaran di Gua Hiro yang digambarkan sangat hening gitu ya. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapatkan pesan pertamanya, yaitu kata Iqra, bacalah. Lalu Nabi bertanya, ma'ana biqori, apa yang harus saya baca? Sampai diturunkannya 5 ayat pertama surat Al-Alaq sebagai wahyu pertamanya. Kemudian kita melihat ke sebelah sini. Nah,
Nah, di sini ada instalasi surat Al-Alaq yang menggambarkan bagaimana ketika wahyu pertama diturunkan dalam kondisi gua yang digambarkan sangat gelap tadinya ya, menjadi terang seketika ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Dan sejak saat itu Nabi Muhammad sudah diutus menjadi seorang nabi dan rasul dan harus menyampaikan dakwahnya di kota kelahirannya yaitu kota Mekah. Dan beliau pun mulai berdakwah di fase Mekah, ini fase yang kedua ya. Adalah fase yang menyisakan tentang dakwah Rasulullah selama 13 tahun. Nah, kita mulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan dalam 3 tahun pertamanya. Nah, kita juga bisa melihat ada gambaran topografi kota Mekah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada awalnya. Karena di sini digambarkan kota Mekah sangat keras dan sangat gersang, ya, sehingga tentu saja kondisi alam tersebut sangat mempengaruhi karakter dan sifat masyarakatnya yang mudah tersinggung dan mudah tersulut amarah. Sehingga Rasulullah hanya bisa berdakwah dengan melibatkan kerabat dan sahabat dekatnya saja pada awalnya. Dan lokasi dakwahnya pun berpindah-pindah ya, dari area Masjid Sofa, di sini salah satunya ada di Darul Arqam, ya, rumah sahabatnya yang bernama Arqam. Yang kemudian dari dakwah sembunyi-sembunyi ini juga akhirnya 10 orang pertama yang disebut sebagai Ashabul Awwal. Nah, ini adalah 10 orang sahabat dan sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam pada saat itu. Nah, silakan boleh dilihat lebih dekat juga ya. Dimulai dari istrinya sendiri yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, di dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94, "Faqda iman ma'ruf wa a'rid 'anil musyrikin." Dari ayat tersebut Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan dan berpaling dari orang-orang yang musyrik ya. Dan dalam dakwah terang-terangan ini tentu saja banyak sekali gangguan serta tekanan dari kaum Quraisy karena tentu saja masyarakat Mekah tidak semuanya menerima kedatangan dakwah Rasulullah dengan baik gitu. Bahkan puncaknya ketika tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu sepakat untuk memberantas dakwah Rasulullah sehingga ada sangat mengancam keselamatan para sahabat. Nah, dan tentu saja Rasulullah tidak tinggal diam dan memerintahkan para sahabat dan kaum muslimin lainnya untuk hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia untuk menyelamatkan keyakinan para sahabat agar tidak goyah. Sedangkan Rasulullah tetap menetap di Mekah dan melanjutkan dakwahnya tanpa ikut mendampingi para sahabat ke Habasyah. Habasyah yang dipimpin oleh sahabatnya yaitu Utsman bin Affan dan Ja'far bin Abi Thalib. Dengan beberapa alasan seperti yang ada di sini ya. Selain untuk menyelamatkan keyakinan para sahabat, hijrahnya ke Habasyah ini juga bertujuan untuk membawa dakwah Islam di luar Mekah dan menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Mekah dengan Habasyah karena Habasyah merupakan negeri yang sangat damai. Pemimpin di sana juga sangat adil pada saat itu, yaitu Raja Najasyi atau Raja Asyama yang menerima kedatangan kaum muslimin dengan tahun 10 kenabian atau 10 tahun setelah diutus menjadi nabi dan rasul. Rasulullah dihadapkan dengan tahun kesedihan atau Amul Huzni yang dimulai dari wafatnya sang paman yaitu Abu Thalib yang sangat berjasa dalam kehidupan Rasulullah dari mulai Rasulullah kecil hingga beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Namun sungguh disayangkan Abu Thalib ini wafat sebelum memeluk agama Islam karena tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat di hari-hari terakhirnya ketika sedang dibimbing oleh Rasulullah. Karena pada saat itu juga ada gangguan dari Abu Lahab dan Abu Jahal yang mengakibatkan Abu Thalib ini sangat kesulitan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan wafat sebelum memeluk agama Islam. Dan hanya berselang 2 bulan dari wafatnya sang paman, istri tercinta yaitu Siti Khadijah juga wafat. Ya, hanya berselang 2 bulan saja, masih dalam 1 tahun yang sama, sehingga wafatnya Siti Khadijah ini tentu saja semakin menambah kesedihan di hati Rasulullah. Dan mengingat bahwa Siti Khadijah ini merupakan salah satu wanita terbaik yang diketahui oleh Rasulullah ya. Hingga atas dasar kesedihan yang sangat berlarut itulah Allah memberikan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kita akan menyaksikan tayangan Isra Mi'raj di sebelah sini. Kita akan diajak ke atas langit gitu ya. Jadi jalannya menanjak ya. Perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menembus setiap lapisan langit hingga bertemu dengan para nabi terdahulu di setiap lapis langitnya, melihat isi surga dan neraka serta menerima perintah sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari pada awalnya. Nah, kita diajak ke atas aula, silakan boleh masuk. Nah, para pengunjung dipersilakan untuk duduk ya. Kita akan menyaksikan tayangan Isra Mi'raj dari atas aula. Nah, boleh silakan Ibu. Ya, sebentar lagi tayangan Isra Mi'raj akan mulai bertanda ya. Boleh mengambil posisi yang paling aman. Silakan Ibu, kakak-kakak, kita akan menyaksikan tayangan Isra Mi'raj di sini ya. Sebentar lagi tayangannya akan dimulai. Ya, silakan. Kita akan diajak. Lagi di mana ya, Beb? Lagi di atas awan ya? Iya. Insya Allah. Awannya. Kenapa? Awannya. Ya, ada awannya. Dalam beberapa detik lagi tayangan Isra Mi'raj akan segera diputarkan dan kita akan merasakan pengalaman Isra Mi'raj bersama Rasulullah SAW.
amal yang pakai kaos kaki, hati-hati saja silakan. Di sini sudah disambut dengan dua masjid pertama. Ya. Ada Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Silakan boleh dilihat dulu saja. Kedua masjid ini dibangun oleh Rasulullah pada masa awal dakwah hijrahnya pada saat itu. Dimulai dari Masjid Kuba terlebih dahulu. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang dibangun di wilayah Kuba, sebuah perkampungan sebelum kota Madinah pada saat itu. Yang dibangun atas dasar ketakwaan sehingga sangat diutamakan untuk sholat di Masjid Kuba. Dan masjid keduanya berupa Masjid Nabawi yang berada di sebelahnya, itu Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi itu dibangun setelah Rasulullah sampai di kota Madinah. Dan baik itu Masjid Kuba ataupun Masjid Nabawi pada saat itu belum memiliki atap yang tetap, tidak hanya berupa atap sementara yang terbuat dari berupa daun kurma. Dan tentu saja setelah itu pada tahun pertamanya Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor lebih dahulu. Ya, kita lihat saja ke sebelah sini kita akan berkeliling pohon kurma ya sebagai penghasilan Madinah pada saat itu ya memang mayoritas penduduknya adalah petani. Nah, berjalan ke sebelah sini. Nah, ini di masa hijrahnya tersebut, kemudian di tahun 2 Hijriah terjadilah perang pertama. Peperangan pertama yaitu perang Badar, yaitu antara kaum kafir Quraisy melawan kaum Muslim di Madinah. Yang secara pada saat itu kaum Quraisy pun menyerang dengan jumlah yang sangat banyak. Cerita dari pakaian perang yang digunakan oleh Rasulullah dan juga kaum muslimin lainnya. Penggambaran pakaian perang pada saat perang Badar. Ya, kolom berat yang aslinya itu sampai 20 kg satu batu berat. Ini gambaran diorama perang Badar yang menggambarkan medan perang Badar dalam skala yang lebih kecil. Nah, di saat itu ada beberapa peristiwa lainnya dari mulai tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat. Banyak sekali peperangan di sana dan di situ juga kita bisa membaca lebih lanjut. Silakan seperti yang di depan tadi tinggal geser-geser saja ya. Dari beberapa di sini pun kita bisa melihat ada bentuk perjanjian Hudaybiyah, semacam perjanjian damai yang diajukan oleh Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy agar tidak ada lagi peperangan selama 10 tahun. Ya. Karena pada saat itu terjadi kesalahpahaman ketika Rasulullah bersama jemaahnya ingin melakukan ibadah umroh dari Madinah menuju Mekah, namun dikira ingin menyerang kota Mekah, padahal tidak. Ya. Sehingga Rasulullah mengajukan perjanjian ini, perjanjian Hudaybiyah ini, dan sudah disepakati tidak akan ada lagi peperangan antara kaum kafir Quraisy dan masyarakat Madinah selama 10 tahun. Nah, kalau ini ada beberapa replika dari alat-alat perang pada saat itu ya, seperti salah satu benderanya ini ya, yang seperti sejadah ini salah satu bendera perang ya. Dan ini juga pedang Utsman bin Affan, panah milik Sayyidina Hamzah, dan juga di sini ada cincin ya, boleh silakan boleh dilihat. Nah, cincin ini juga digunakan oleh Rasulullah sebagai stempel surat atau surat resmi ya. Jadi Rasulullah ketika mengirimkan surat-surat resmi kepada raja-raja di Jazirah Arab itu dicap dengan menggunakan cincin tersebut gitu. Beberapa contoh suratnya nanti kita akan lihat di dalam Raudhah ya. Nah, sebelum ke Raudhah kita sudah bisa melihat di sini ada peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah yang diawali dari perjanjian Hudaybiyah yang tadi sudah disepakati tidak akan ada lagi peperangan selama 10 tahun. Namun ternyata perjanjian Hudaybiyah ini tidak awet ya, hanya berjalan 2 tahun saja ketika terjadi pelanggaran ketika Bani Bakar yaitu sekutu dari kaum Quraisy menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan masyarakat di Madinah ya. Dan secara tidak langsung kaum Quraisy pun ikut membantu penyerangan ini. Sehingga Rasulullah yang mendengar bahwa perjanjian Hudaybiyah sudah dilanggar langsung mengirimkan 10.000 pasukan muslim dari Madinah menuju Mekah dan mengepung Ka'bah dari berbagai arah. Melihat jumlah yang sangat banyak inilah Abu Sufyan pemimpin kaum Quraisy pada saat itu merasa ketakutan ya, dan tidak mengira bahwa kekuatan muslim di Madinah semakin kuat pada saat itu, dan meminta kepada Rasulullah agar tidak ada pertumpahan darah dalam peristiwa ini. Maka kaum Quraisy pun memilih untuk menyerah secara damai saja, karena 10.000 pasukan muslim sangat sulit untuk diredam pada saat itu. Dan tentu Rasulullah mengindahkan permintaannya tersebut dengan memerintahkan seluruh kaum Quraisy agar tinggal di rumah-rumah saja. Jangan ada yang di luar, jangan ada yang di area Ka'bah, karena pada saat itulah momen penghancuran berhala dilakukan. Nah, berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 360-an bahkan lebih gitu ya, dihancurkan oleh pasukan muslim dan menjadi tanda bahwa kota Mekah sudah terbebas dari kemusyrikan. Nah, dan sudah kembali dikuasai oleh orang-orang muslim yang sebelumnya sempat terusir ya dari Makkah ke Madinah. Nah, sebagai tanda kemenangan tanpa adanya pertumpahan darah inilah azan pun berkumandang untuk pertama kalinya di kota Mekah oleh Bilal bin Rabah. Nah, ini rangkumannya ya, barangkali ingin membaca ulang silakan tinggal disentuh-sentuh saja setiap mulakan satu wilayah ke wilayah lainnya, sama tinggal disentuh-sentuh saja kalau mau melihat dari mulai penaklukan Jazirah Arab sampai ketiga imperium Islam ya, 3 kerajaan besar Islam.
Adapun di sini ada raudhah, silakan boleh masuk. Nah ini ada replika raudhah yang ada di Masjid Nabawi ya. Di sini pengunjung dipersilakan untuk melihat-lihat ke dalamnya. Ada beberapa koleksi surat-surat ya, ada beberapa di sini ya, dan juga ada mihrab dan mimbar yang ada di Masjid Nabawi. Jadi silakan untuk mengabadikan momen saja, untuk mengabadikan momen, melihat-lihat ataupun berfoto-foto silakan. Di sini saya beri waktu selama beberapa menit ya. Silakan untuk memanfaatkan waktunya sebelum nanti kita lanjut ke fase berikutnya. Ada satu fase lagi, yaitu untuk mimbarnya juga bisa dibuka ya. Jika ingin mencoba khutbah di atas Ini. Ini tuh mau dikata berdua mau tulisan. Iya wes. Itu bukannya doang. Area raudhah ini menjadi tempat dimakamkannya Rasulullah bersama dua sahabatnya. Pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Jadi Rasulullah dalam semasa hidupnya itu hanya satu kali haji. Lebih banyak proses umroh. Dan proses haji wada ini diikuti oleh sekitar 120.000 jemaahnya untuk mengikuti prosesi haji yang secara tidak langsung juga Rasulullah memberitahukan tata cara ibadah haji yang baik dan benar kepada seluruh jemaah pada saat itu, dan Rasulullah mengorbankan 100 ekor unta dalam prosesnya. Ya, dan setelah proses haji wada ini yang terjadi di tahun 10 Hijriah, kemudian satu tahun kemudian Rasulullah pun wafat yang tadi di Masjid Nabawi di tahun 11 Hijriah. Dan sepeninggalan Rasulullah tentu saja Islam pun masih terus berkembang dari berbagai cara, berbagai zaman ya, dari zaman para sahabat, zaman 3 kerajaan besar Islam, hingga di sini ada berbagai cara lainnya ya, seperti beberapa 3 kerajaan besar Islam yang membawa Islam ke seluruh dunia melalui beberapa cara, dan salah satunya ini juga ada melalui jalur perdagangan. Nah, ini proses masuknya Islam ke Indonesia di sini ya, kita mulai memasuki proses masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh 3 jalur perdagangan utama. Ada jalur kayu manis, jalur sutra, dan jalur rempah-rempah. Nah, 3 jalur ini masuk ke Indonesia semuanya. Dan yang paling tua diperkirakan itu adalah jalur rempah-rempah yang berwarna putih ini ya. Jalur yang berwarna putih ini yang masuk ke wilayah Indonesia dari wilayah Aceh terlebih dahulu. Dari Aceh, dari utara Pulau Sumatera ya, kemudian ke Selat Melaka sampai ke Pulau Jawa, dan ke bagian timur Indonesianya batasnya sampai ke Pulau Maluku pada saat itu. Dan Pulau Kalimantan masih berada di luar batas persebaran perdagangan agama Islam pada saat itu ya. Nah, barulah setelah para pedagang Muslim mulai menetap di Nusantara, di sini mulai terjalin cara-cara lainnya yang membawa Islam lebih meluas lagi di wilayah Nusantara, seperti melalui pernikahan, pendidikan, dan juga akulturasi budaya atau pencampuran kebudayaan. Sehingga di sini arah-arahnya bisa dilihat ya, persebaran dari mulai wilayah Samara di Aceh hingga di tahun 1200-an pada saat itu munculnya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai ya, di Aceh, hingga ke bagian selatan sampai ke Pulau Jawa, ke bagian timur Indonesia sampai ke Pulau Maluku, dan ke bagian utaranya sudah sampai ke Borneo atau Kalimantan hingga ke Manila di Filipina ya. Dan di Pulau Jawa kita akan persempit ke Jawa Barat di sini karena kita akan masuk ke wilayah Islam Jawa Barat sekarang ya. Nah, di Jawa Barat sendiri Islam pertama kali masuk dari wilayah Cirebon ya, jika dilihat di sana. Karena Cirebon merupakan daerah pelabuhan yang sering dilalui oleh ekspedisi dagang pada saat itu. Hingga tersebar ke berbagai wilayah lainnya sampai juga ke Banten ya. Di Banten juga Islam tersebar diawali dari pernikahan antara Sunan Gunung Jati dengan Nyi Kawungaten, putri dari seorang adipati Banten kala itu. Hingga di sini mulai tersebar ke berbagai wilayah lainnya di sini ya. Ini beberapa tanda beberapa wilayah dengan lokasi yang dipengaruhi oleh dakwah Sunan Gunung Jati pada saat itu. Ya, dan sebelum Sunan Gunung Jati tentu penyebaran agama Islam di Jawa Barat sangat banyak ya. Kita akan melihat lebih lengkapnya di gerbang Cirebon ini. Ini adalah replika gerbang Cirebon yang menjadi tanda bahwa kita akan masuk ke wilayah Jawa Barat. Nah, ini proses masuknya Islam di Jawa Barat dengan beberapa tokoh penting yang mengawalinya. Dari mulai Haji Purwa atau Pangeran Berkagawa yang merupakan sosok orang Sunda pertama yang memeluk agama Islam pada saat itu, yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon. Dan walaupun beliau ini aslinya adalah orang Kerajaan Galuh ya, di Ciamis, dari Kerajaan Galuh, dan beliau melakukan safari dagang ke daerah Gujarat hingga kembali lagi ke Jawa Barat dengan membawa agama Islam pada saat itu. Ada juga Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di wilayah Karawang, ada Syekh Datuk Kahfi dari daerah Malaka ya, ke wilayah
Cirebon juga, hingga nama-nama lainnya sampai Sunan Gunung Jati itu di ujung sebelah sana. Atau tadi disebut sebagai Syarif Hidayatullah ya, yang merupakan tokoh Islam yang menyebarkan Islam lebih luas di wilayah Banten juga. Nah, di sini ini adalah replika dari naskah kuno pedoman masyarakat Sunda sebelum adanya Islam, yang disebut juga sebagai naskah Sakian Siksa Kandang Karsian. Naskah ini ditulis pada tahun 1518 Masehi ya, pada bahasa kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran, dan menjadi tataman hidup masyarakat Sunda pada saat itu sebelum adanya Islam. Nah, barulah setelah adanya Islam di sini ada pondok-pondok pesantren tertua. Ada pondok pesantren tertua di Jawa Barat, yaitu pondok pesantren Cekoro di Karawang, pondok pesantren Pasambangan di Cirebon, pondok pesantren Gondong di Karangpawitan Garut, pondok pesantren Wawakan Suwaringin juga di Cirebon, kemudian ada pondok pesantren Gentur di Cianjur, hingga pondok pesantren Asrofuddin di Sumedang. Nah, karena pondok pesantren ini menjadi pelopor tersebarnya agama Islam di Jawa Barat hingga saat ini ya. Dan juga peran tokoh-tokoh Islam Jawa Barat yang tentu saja sangat besar ya. Di sini ada beberapa namanya dari mulai Syekuro hingga saat ini. Nah, silakan boleh dilihat-lihat dulu saja ya, barangkali ada yang familiar namanya atau ada yang garis keturunannya barangkali boleh dilihat saja dari beberapa ulama ini. Silakan. Berisi tentang koleksi mushaf dan juga kaligrafi yang menjadi ruang ekspresi masyarakat Jawa Barat dalam bidang kesenian. Nah, ini juga yang paling di highlight di sini adalah mushaf Sundawi ya, yang ada di dinding-dinding ini, yang ada di sini kita bisa lihat beberapa motif dalam mushaf Sundawi atau mushaf pusaka khas Jawa Barat ini terdiri dari berbagai motif dari berbagai daerah. Misalnya motif Banten seperti ini, itu ada di ujung sebelah sana juga motif Banten ya. Nah, kita bisa ayunkan dan melihat motif-motif dari daerah lainnya juga. Silahkan boleh dicoba saja, tinggal diayunkan di atas sensornya ya. Ada motif Cirebon seperti yang di sana. Ya, silakan dicoba saja. Dan mushaf Sundawi ini bentuknya tidak dibukukan seperti ini, melainkan hanya berbentuk lembaran-lembaran saja, yang setiap lembarnya disimpan dalam peti seperti ini. Jadi satu petinya ini hanya memuat 1-10 juz saja. Jadi ada 3 peti besar yang menyimpan 30 juz secara utuh, yang semuanya disimpan di perpustakaan Masjid Pusdai kalau yang asli. Yang di tahun 95 dibuat itu ya, selesai di tahun 97. Nah, keindahan dalam mushaf Al-Quran pada saat itu digunakan sebagai media pengenalan agama Islam kepada masyarakat. Dan setelah Islam tersebar di satu wilayah, tentu saja di sini ditandai dengan adanya bangunan masjid. Ya. Nah, kita bisa melihat salah satu masjid tua di Jawa Barat adalah Masjid Agung Samsik Tarasa di Cirebon. Yang dalam arsitekturnya ini menggabungkan beberapa unsur kebudayaan, ya. Seperti budaya Jawa, budaya Hindu, Sunda, Cina, dipadukan dengan nuansa Islam. Ya, bentuk bangunannya sangat unik, dan di sini juga kita bisa melihat ada Masjid Bandung, Masjid Raya Bandung tempo dulu, yang sekarang ada di alun-alun ya. Nah, dulunya Masjid Dalam Kaum namanya. Kalau sekarang sudah seperti ini, Masjid Dalam Kaum. Kalau ini juga Masjid Agung Banten dan Masjid Agung Mahal Jaya. Semuanya silakan boleh dilihat dulu saja. Ya, dari keempat masjid klasik ini, salah satu ciri yang paling mencolok adalah bentuk atapnya ya. Bentuk atapnya yang memiliki kesamaan, yaitu bentuk atap tumpang, yang pada masa itu menjadi simbol gunungan suci atau kepercayaan Nusantara kuno itu ya. Nah, juga ada beberapa arsitek masjid-masjid modern kalau di sini yang memasuki penyalinan ke berbagai wilayah di dunia seperti Jazirah Arab, Mesir, ya, Spanyol dan lain sebagainya, hingga menyebar juga ke Nusantara. Nah, memasuki beberapa wilayah di sini, dari mulai Aceh, Sumatera Barat, gitu ya, sampai ke daerah-daerah lainnya. Nah, dengan bentuk-bentuk seperti ini, bentuk-bentuk kayak Usmaniyah, ya kan boleh dilihat kayak gini. Nah, juga bentuk perguruan tinggi Islam di Jawa Barat yang sudah mulai muncul setelah Indonesia merdeka. Dari mulai Unisba terlebih dahulu, kemudian Uninus, baru IAIN atau UIN, itu paling bungsu di antara ketiga ini. Dan juga organisasi-organisasi kemasyarakat boleh dilihat dulu saja. Nah, di sini juga ini ada tempat duduk ya, silakan boleh
Islam, kita bisa lihat bentuk geometri hampir di mana-mana kita jumpai. Para cendekiawan Muslim terdahulu terinspirasi bentuk-bentuk sederhana dari Yunani dan mereka mencampurkannya dengan ilmu matematika, lalu berkembang dan menjadikannya sebagai bentuk ekspresi visual yang umum disebut sebagai pola geometri Islam. Pola ini yang kemudian kita bisa lihat pada bentuk arsitektur Masjid Raya Al-Jabar. Masjid Al-Jabar adalah masjid yang inspirasinya datang dari rumus matematika. Kebetulan saya yang desain sendiri karena takdir Allahnya. Jadi itu ada bentuk yang berulang. Akhirnya membentuk sebuah bangunan dengan ukuran 100 meter kali 100 meter, dikelilingi alun-alun kecil, berada di danau retensi sebagai pengendali banjir, sehingga konsep Masjid Al-Jabar ini dikategorikan seolah-olah masjid terapung ya, karena ada di danau. Dari awal Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang kubah dan kubah lagi di mata saya, kubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Kubah itu adalah kesepakatan budaya lokal. Kubah di Rusia juga gereja-gerejanya berkubah. Secara Romawi itu kuilnya juga berkubah. Jadi kubah tidak identik dengan masjid. Kenapa namanya Al-Jabar? Ada 3 filosofinya. Satu, namanya sangat pas dengan Jawa Barat, kalau disingkatkan Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika, di mana kita tahu tokohnya adalah Al-Jabar juga, seorang tokoh Muslim yang menjadi legenda dalam matematika. Sambil meresapi setiap hal baik yang sudah kita dapati beberapa hari kebelakang hingga hari ini, dengan posisi duduk yang paling aman, lebih bagus. Silakan menikmati ruangan ini beberapa saat untuk materi Terima kasih semuanya sudah berkunjung ke Galeri Rasulullah. Semoga mendapatkan berkah dan manfaat ya. Untuk selanjutnya silakan untuk melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton videonya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bem, gimana? Seru. Apa yang bikin seru? Penjelasannya dan visualnya. Terus? Iya. Memanjakan mata. Jangan mata itu dapat ilmu baru juga ya. Iya. Semakin mencintai Rasulullah. Insya Allah. Apa lagi? Apanya?
pelajaran yang didapat dari tadi? Apa ya? Ternyata kita banyak belum tahunya ya. Iya, Jadi belajar lagi. iya. Banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat diambil. Masya Allah. Total berarti durasi kita kurang lebih Lama itu ya 45 menit sampai dengan 1 jam. 1 jam ya. Oke. Seru ya. Seru. Jadi teman-teman yang mau ke sini gimana? Pertama bisa datang langsung ke tempat. Nanti dibuka pendaftaran di jam 1. Jam 1 ya. Iya, dan menggunakan aplikasi apa namanya? Sapa warga. Sapa Warga. Nanti tinggal masuk ke museumnya, tunjukin barcode-nya. Oke. Nanti kita dikasih cap. Mana capnya? Masih ada nggak capnya? Masih. Masih ada. Oke. Nanti setelah cap dan kalau misalnya kita bawa barang-barang, kita bisa titipkan di tempat penitipan barang dengan diberikan cap. Silakan untuk tampil yang mau dikasih jauh